Kesehatan reproduksi remaja. Apa itu kesehatan reproduksi? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Lalu, seberapa penting menjaga kesehatan reproduksi? Remaja merupakan kelompok potensial yang membutuhkan perhatian serius, karena remaja dianggap sebagai kelompok yang memiliki risiko secara seksual maupun kesehatan reproduksinya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk yang berada dalam rentang usia 10-18 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ciri-ciri fisik remaja: tumbuhnya rambut pubis pada perempuan dan laki-laki, pertumbuhan payudara pada perempuan, pertumbuhan rambut di lengan dan muka pada laki-laki, produksi kelenjar minyak meningkat, tumbuhnya kumis dan janggut pada laki-laki, perubahan suara menjadi berat pada laki-laki, dan terjadi perubahan suara menjadi melengking pada perempuan. Ciri-ciri non-fisik remaja: pada perempuan terdapat menstruasi, pada laki-laki terjadinya mimpi basah. Reproduksi. Reproduksi adalah proses biologi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keturunan sehingga kesehatan reproduksi itu berkaitan dengan masalah seksualitas. Organ reproduksi pada perempuan. Terdapat dua organ reproduksi pada perempuan, yaitu interna dan eksterna. Organ reproduksi interna pada perempuan terdiri atas ovarium, tempat pembentukan ovum, oviduk, tempat terjadinya fertilisasi, uterus, tempat mempertahankan janin sampai waktu untuk melahirkan, endometrium, tempat menempelnya telur setelah proses fertilisasi, cervix, sebagai saluran pengeluaran bayi dari uterus, vagina, penghubung antara uterus dengan lingkungan luar. Organ eksterna pada perempuan antara lain mons pubis yang merupakan area organ eksternal yang biasa terdapat rambut kemaluan, lalu klitoris, tempat perangsangan seksual karena terdapat banyak saraf, kemudian labia mayor dan labia minor. Labia minor terletak lebih medial daripada labia mayor. Terakhir, vagina, yaitu penghubung antara uterus dengan lingkungan luar. Siklus menstruasi. Pertama, di dalam folikel primer terdapat oosit primer yang dilapisi oleh sel granulosa. Kedua, sel granulosa berproliferasi dan membentuk zona pelusida di sekitar oosit karena di bawah pengaruh efek lokal parakrin. Ketiga, jaringan ikat yang ada di sekitar ovarium berdiferensiasi menjadi sel teka, mengubah folikel primer menjadi folikel praantral. Keempat, folikel yang mencapai tahap praantral direkrut untuk perkembangan lebih lanjut di bawah pengaruh FSH pada saat dimulainya fase folikular siklus ovarium. Kelima, antrum terus meluas akibat pertumbuhan cepat folikel sekunder. Keenam, setelah sekitar 2 minggu pertumbuhan cepat di bawah pengaruh FSH, folikel telah berkembang menjadi folikel matang yang sangat banyak mengandung antrum. Oosit yang kini telah berkembang menjadi oosit sekunder tergeser ke salah satu sisi. Ketujuh, pada pertengahan siklus, sebagai respon terhadap lonjakan sekresi LH, folikel matang dengan menonjol ke permukaan ovarium dan melepaskan oosit sehingga menyebabkan ovulasi dan terhentinya fase folikular. Kedelapan, mengantar ke fase luteal, folikel yang ruptur berkembang menjadi korpus luteum di bawah pengaruh LH. Kesembilan, korpus luteum terus bertumbuh dan menyekresikan progesteron dan estrogen yang mempersiapkan uterus untuk implantasi ovum yang telah dibuahi. 10. Setelah beberapa hari, jika ovum yang telah dibuahi tidak berimplantasi di uterus, korpus luteum berdegenerasi, fase luteal berakhir, dan fase folikular baru dimulai di bawah pengaruh jangkauan hormonal yang berubah. Menjaga kesehatan reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan dalam menjaga kebersihan menjadi aset yang penting untuk remaja perempuan. Selain itu, terdapat pematangan organ reproduksi dan terdapat perubahan besar antara fisik dan emosional. Masalah kesehatan reproduksi.
Masalah kesehatan reproduksi yang pertama ada masalah gizi, seperti obesitas, kemudian kurang energi kronis atau turunnya berat badan drastis, dan anemia. Masalah yang kedua yaitu seksualitas. Perilaku seksual yang meliputi segala macam tindakan seperti berkencan, bergandengan tangan, berciuman, sampai bersenggama yang melibatkan dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda tanpa melalui proses pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan tiap-tiap individu. Seks bebas pada remaja secara medis dapat memperbesar kemungkinan terkena penyakit menular seksual dan virus HIV. Selain itu juga dapat merangsang tumbuhnya sel kanker pada rahim remaja perempuan. Sebab pada remaja perempuan, usia 12-17 tahun mengalami perubahan aktif pada sel dalam mulut rahimnya. Beberapa faktor yang menyebabkan seks sebelum menikah antara lain adanya dorongan biologis, kecanduan pornografi, pergaulan negatif, dan sebagainya. Masalah yang ketiga, ada pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan serta permasalahan selama kehamilan. Hal tersebut dikarenakan organ tubuh perempuan belum sepenuhnya matang. Dan yang terakhir yaitu kehamilan dini, disebabkan oleh seks di luar nikah, menikah usia muda, dan kehamilan yang tidak diinginkan.